sama kita di Visip Talk Ngobrol yuk. Nah, akhirnya hari ini aku nggak sendirian lagi nih, karena aku udah ditemenin sama partner aku. Siapa kamu? Aku Selina, biasa dipanggil Selin. Udah tahu kali ya, Iya, sudah kemarin. Pastilah, hari ini aku seneng banget karena dia sudah kembali. Gimana kamu kabarnya? Sehat kan? Sehat banget sih. Fresh banget Setelah sih. KKN bagaimana? Fresh banget setelah KKN ya. Ya, rasanya. Ya seneng banget lah pasti ya. Oke. Tapi ya namanya KKN ya, kita belajar banyak bad things dan good things juga. Ya, oke. Sama gimana cara kita handle into certain masalah gitu ya. Tapi anyway, katanya sih denger-denger kemarin lu ada sendiri, folks. Iya. Rasanya sendiri, episode pertama season baru sendiri. Ya, kesepian. Kebetulan karena combo sih pada Combo hari ya. itu ya. Pada kejadian itu kayak udah mulai kesepian di dunia nyata, kesepian di frame, jadi kayak numpuk gitu ya kesepiannya. Tapi nggak apa-apa, sekarang udah ada kamu yang selalu menemani aku, jadi aku happy lagi. Yeay. Nah, episode kali ini sih ngomong-ngomong gak kita mau ngasihin lagi, tapi itu udah rame-rame nih Iyalah, pastinya nih, udah pasti. ada lebih dari 2 orang ya guys pasti. Iya, dan pastinya kece-kece. Mau ngomongin apa sih kita kali ini? Temanya? Temanya tadi kan kita udah ngomongin apa ya, mungkin ini cocok banget episode ini untuk teman-teman maba kali ya, karena iya, kita bakal kenal banyak lagi tentang FISIP and maybe a little bit how to survive. Wow, why? Survive ya, Why? gimana cara kita bisa survive di kampus Oren kita, di kampus FISIP Oke, kita ini. penasaran gak tuh sama siapa aja gestar yang bakalan tampil di sini? Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di FISIP Talk, Ngobrol Yuk! Hai folks, balik lagi sama kita di Visip Talk Ngobrol Yuk! Nah, sepertinya kita tadi apa sebelumnya kita bakalan ngomongin tentang all about FISIP, dimana kita Oke. bakal ngomongin tentang seputar FISIP pastinya. Dan tadi juga udah disebutin cocok banget buat mahasiswa-mahasiswa baru mungkin yang nonton-nonton di sini. Nah, mungkin kita lanjut aja nih. Kira-kira siapa nih yang bakalan kita ajak ngobrol yang bisa merepresentasikan teman-teman dari FISIP di sini ya. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, nggak usah banyak cincong, langsung aja kita panggil gestar kita yang kece ini. Selamat datang, selamat datang. Oke, hai, gimana kabarnya? Sehat? Sehat alhamdulillah. Oke. Jadi mungkin ada 2 cewek cantik, kita kedatangan 2 cewek cantik yang konon kabarnya nih dijuluki sebagai anak FISIP banget. Bener gak sih? Tapi sebelumnya boleh kenalan dulu dong. Oke, dari aku kali ya? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Giara Hana Syafitri, aku dari Ilmu Politik 2019. Hai Kak Gia. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama aku Praya Arifa, bisa dipanggil Praya. Aku dari Sosiologi 2020. Hai Praya. Sosiologi. Oke, ini kita langsung aja masuk ke pertanyaan karena aku jujur kepo banget, udah kepo parah gitu. Oke, gimana nih rasanya menjadi anak yang dijuluki menjadi orang yang dijuluki sebagai anak FISIP banget gitu? Kata-kata Dari aku atau Dari Praya dulu mungkin ya, Boleh. boleh. Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk dijuluki FISIP banget, aku nggak FISIP banget kok. Ini semuanya sama-sama FISIP ya, karena kan kita Oke. kuliah di tempat yang sama. Ya tapi so far selama kuliah di FISIP ya sebuah kebanggaan juga ya untuk aku bisa kuliah di sana karena aku dapat kultur yang baru juga dan unexpected sih jujurnya. Oke, unexpected moment sih. Kalau dari Kak Gia, Kalau aku sih mungkin kalau misalnya fisik banget agak gimana ya, karena mulai beli bukan diri aku sendiri ya, mungkin itu pemikiran beberapa orang aja. Cuman kalau misalnya terkait hal itu ya mungkin karena aku sering muncul ikut, ya. bukan muncul tapi kayak sering ikut hooligan aja kali ya, ikut. Oke. Soalnya kalau misalnya ada nonton bola, nonton apa gitu,
kan kita suka keramaian gak sih, kayak ya udah main aja ketemu siapa. Toh juga waktu aku maba aku juga gak sesering itu, cuman karena baru-baru ini makin banyak teman, makin banyak yang bisa diajak buat nonton bareng, jadi ya udah ikut. Oke nih, lanjut, apa sih emang yang ngebuat anak FISIP dan anak fakultas lain itu beda? Dari pengalaman pribadi mungkin kayak ngerasanya di kampus gue nggak gini deh, gini gitu. Iya. Ada nggak dari KGA mungkin? Kan KGA udah pernah KKN nih. Iya betul. Pasti ada yang ngerasa. Oke. Iya, kalau berdasarkan pengalaman aku sih ya, apalagi kemarin aku baru selesai KKN gitu, ketemu satu kelompok sama orang yang gak cuman dari kampus depan, kebetulan misalnya FISIP, FEB, FH yang kalau menurut aku tuh kita punya sifat yang cenderung sama gitu ya, anak-anak kampus depan, cuman bukan dalam berarti membedakan ya. Kalau dari kampus-kampus yang lain atau fakultas-fakultas lain itu kita kayak mungkin dari pengalaman di dalam kampusnya itu sendiri udah beda, jadi keluar ke orang lainnya juga beda. Kayak misalnya di FISIP apa sih ya, kita sering dari apa ya, diskusinya aja udah beda gitu kan, sama dari fakultas lain mungkin ada ciri khas masing-masing, dan menurutku kalau di FISIP itu anaknya lebih kritis mungkin kali ya. Setuju banget. Dan lebih ngambil peran gak sih? Iya betul, bener-bener cenderung berpartisipasi lebih gitu. Misalnya Kormades itu kepala koordinator desa gitu, itu banyak kan dari kampus depan, dari FISIP, dari UMA, dari ekonomi lah ya. Kalau menurut saya gimana? Oke, yang ngebedain kampus FISIP beda dari kampus yang lain ya, mungkin aku dari ranah organisasi kali ya, karena aku belum pernah KKN nih masa angkatan 20 ya, tapi kalau misalnya dari organisasi sendiri, aku ngerasa organisasi di FISIP tuh yang banyak banget diskusinya dan yang gak ngedepanin satu keputusan doang gitu loh. Yang bikin aku ngerasa nyaman banget di FISIP adalah aku ngerasa FISIP doang nih yang selalu pakai musyawarah, semusyawarah itu gitu dibandingin sama organisasi-organisasi lain yang aku ikutin. Nah makanya aku ngerasa hal itu juga nih yang paling mencolok dari FISIP dan bisa nilai FISIP tuh beda loh dari fakultas yang lain kayak gitu. Tapi emang jujur sih, aku setuju sama kedua pendapat dari teman-teman ini. Nah, kira-kira deh, karena tadi udah disinggung juga kan, karena kita tuh ada ciri khasnya gitu. Sebenarnya semua ciri khas itu kan terbentuk atas apa yang kita lakukan selama di kampus. Nah, aku ingin tahu nih dari teman-teman sendiri, selama di kampus memang kegiatannya apa aja nih, sampai bisa kayak, aduh ini FISIP banget nih, sampai teman-teman punya label kayak gitu loh di teman-teman kita. Ya, boleh mungkin dari Freya dulu. Kita dari KGA dulu deh, banyak pengalaman. Oh iya, boleh. Pengalaman aku kalau di kampus apa ya? Mungkin kalau organisasi aku ikut HIMA ya. Dari HIMA itu kita kan sering beberapa kali berhubungan dengan himpunan mahasiswa di jurusan lain, gak cuma di jurusan sendiri. Kita memperkuat internal, tapi kita juga mempererat eksternalnya. Kayak misalnya aku banyak berhubungan dengan bendahara-bendahara, kan waktu itu aku jadi bendahara ya. Walaupun jadi bendahara bukan jadi staf eksternal gitu, tapi aku juga turut berpartisipasi lah gitu untuk hubungan dengan dengan luar gitu. Terus juga apa ya? Mungkin karena sering aku waktu tahun kemarin ikutan PKK. Nah dari PKK itu aku jadi punya banyak kenalan baru yang alhamdulillah dekat sampai sekarang. Mungkin dari situ sih ya aku jadi banyak tahu tentang bagaimana jurusan-jurusan lain. Bukan emang solidnya juga kali iya. Terus nih, dari Traya. Oke, tadi kebiasaannya. Betul. Kurang lebihnya nggak beda jauh sih sama KGA ya, karena pulang dari kampus ya aku ngurus organisasi juga ya. Jadi aku banyak juga ketemu sama orang-orang di internal seperti apa, terus di eksternal. Mungkin yang bikin mencolok banget ketika aku berkegiatan di FISIP adalah aku semudah itu loh, maksudnya bisa kenal orang lain segampang itu, ketemu dari orang-orang jurusan lain yang punya jabatan yang sama, dan kita langsung segampang itu sharing, ini problemnya apa, problem kita apa, dan kita di situ tukar pikiran kayak gitu. Nah biasanya memang ngobrolnya tuh selalu di kantin, makanya kantin tuh selalu ramai juga kan. Nah aku pikir tuh ngobrol di kantin tuh awalnya suatu hal yang nggak kondusif gitu, tapi ternyata ngobrol di kantin sambil makan dan minum di situ tuh kayak
wah ini ngobrol di sini tempat paling enak banget sih kayak gitu. Makanya kalau misalnya ngobrol di kantin bisa yang lama kayak gitu sih kurang lebihnya. Jadi kantin itu udah kayak ruang terbuka diskusi Iya. ya. Kamu bisa bener. join sebenarnya Iya. kalau mau itu join aja kan, nggak Iya. apa-apa. Saking aktifnya kita diskusinya sampai di kantin. Dan fun fact, orang-orang yang di kantin tuh waktu baru kenal itu tuh langsung join di satu Iya. kursi yang sama, kita langsung nge-klop loh Iya, kayak bener. gitu. Makanya that's one of something unique in FISIP tuh gitu. Kelihatan sih emang. Setuju sih, setuju. Karena aku juga pernah nyobain ini coba-coba ke situ kan kayak tiba-tiba ada bro gue nggak tahu, bro aku nggak tahu itu siapa Iya, tuh iya. bilang gitu-gitu aja kayak jadinya Join-join. teman Nah, baru, gitu ya. teman dan lain-lainnya gitu. Nah, aku ingin tahu juga nih kan kalau misalnya tadi kita sering nyebut banget mahasiswa FISIP tuh punya julukannya sendiri gitu. Nah, sekarang tuh kampus kita sendiri pun punya julukannya, yaitu kampus Oren dan kampus Perjuangan. Kira-kira kenapa sih bisa sampai ada julukannya itu? Kira-kira teman-teman tahu nggak sih? Mau dari siapa dulu nih? Terserah. Raya dulu. Dari Raya dulu boleh. Oke, sebenarnya dari ngobrol-ngobrol juga ya, mungkin Kak Akel nih yang lebih tahu ya. Nah, kalau misalnya dari hasil ngobrol-ngobrol sih, ya kenapa pada akhirnya kampus Oren sebenarnya kan dari 12 fakultas di Unsud itu ada berbagai macam ya, misalnya kayak katakanlah Fikes warnanya ungu, FPIK warnanya biru, dan FISIP inilah warnanya oranye, makanya dinamainnya kampus Oren. Dan kenapa namanya kampus perjuangan juga? Karena di jalan perjuangan itu biasanya selalu dipakai mereka-mereka yang demo, yang berusaha untuk ngeluarin aspirasinya seperti apa. Makanya FISIP pun terkenal namanya kampus perjuangan kayak gitu. Kalau dari KGA sendiri Apa ya? Kayak apa nih? Mungkin kayak yang tadi udah aku sebutin ya. Contohnya di KKN aku itu banyak mahasiswa dari FISIP juga yang maju gitu lah, jadi ketua, jadi pemimpin atau apa. Nah itu juga berlaku, itu mencerminkan gitu loh. Kalau FISIP nih memang selalu jadi pemantik awal untuk melakukan sebuah pergerakan. Makanya mungkin itu kali ya yang sering dijadikan sebutan kalau FISIP nih kampus perjuangan loh, karena anak-anaknya tuh sering mantik untuk melakukan sebuah pergerakan yang diikutin sama mahasiswa lain. Oke nih. Terus menurut kalian nih sebagai mahasiswa FISIP, kira-kira mahasiswa FISIP sendiri ini udah mencerminkan kefisipannya nggak sih? Ini universal ya. Menurut pendapat pribadi aja, kira-kira udah menyeluruh belum kefisipannya? Dari jiwa sosialnya atau gimana? Kalau menurut aku mungkin 90% udah ya, karena mungkin nilai-nilai kritis, solidaritas dan sebagainya itu udah ditanamkan dari kita waktu masih maba. Gak cuma maba 2021, tapi aku sebagai maba di tahun 2019 pun hal-hal tersebut tuh udah ditanamkan secara terus-menerus gitu. Jadi setiap tahunnya ada, berarti kan itu kan sebuah konsistensi dari FISIP untuk menerapkan hal-hal seperti solidaritas, kritis itu harus ada di jiwa anak-anak FISIP. Jadi yang menurut aku sejauh ini so far dari orang-orang yang udah aku kenal mungkin 90% sih udah. 90% Ya. dari KGA. Kalau dari Raya? Oke, kalau dari aku sendiri, apakah anak-anak FISIP ini udah mencerminkan? Aku pun merasa demikian ya. Mungkin cara kritis dan solidaritasnya aja beda, karena kan kita sempat online juga ya. Aku Iya, dari betul. angkatan online nih, baru offline. Nah makanya cara pemikirannya, itu cara kritisnya seperti apa itu beda. Tapi untuk secara universal itu aku ngerasa udah cukup sih, karena dari pengalamanku PKK itu aku ngerasa kayak orang-orang ternyata sekritis itu loh. Bahkan untuk berpendapat tuh mereka nggak berpendapat asal, tapi mereka punya landasannya nih, mereka punya referensinya kayak gitu. Dan itu yang ngebuat aku jadi terpacu juga pengen punya pemikiran kritis kayak gitu. Dan aku belajar dari mahasiswa FISIP juga sih, kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Nah, terus kan yang seperti kita tahu nih, FISIP kan terkenal banget sama kekritisannya. Karena dari tadi yang kita mention terus kan, kritis gitu. Contoh kekritisannya tuh seperti apa sih misalnya? Kayak misalnya lagi diskusi gitu. Kekritisannya tuh mungkin ketika PKK itu ya semuanya keluar sih di situ ketika PKK, tapi bukan berarti di tempat lain enggak ya, tapi kita tuh mungkin secara misalnya aku lagi di organisasi di Himaku, itu cara berdiskusinya hampir sama lah dengan bagaimana PKK yang secara keseluruhan jurusan tuh ada di situ
berdiskusi, jadi sistematikanya sama, terus bagaimana menanggapi argumen orang lain itu sama. Jadi mungkin dari pembelajaran kita bagaimana berdiskusinya bareng-bareng jurusan lain tuh jadi membaur kali ya. Hal-hal yang ada di dalam diskusi kefisipan itu ya lama-lama masuk ke dalam jurusan masing-masing gitu, diadopsi. Kalau dari Raya, Oke, tadi ke kritisannya ya. Aku sih pertama karena aku baru ikutan PKK tuh kemarin ya. Cuman wadah pertama banget aku untuk kritis itu di organisasi, lingkup paling kecilnya. Nah, untuk dibilang kekritisannya itu seperti apa, kita tuh dari awal selalu punya label jangan ada voting, selalu usahain buat musyawarah gimana pun caranya. Nah, makanya dari situ gimana caranya kita tuh dituntut untuk selalu bisa berpendapat, dan pendapat kita ini yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari situ tuh awal aku belajar tentang kritis, dan aku belajar juga dari kating-katingku ketika mereka berpendapat, ngomong di depan umum itu seperti apa. Ternyata mereka tuh sebelum berpendapat, mereka tuh nyari referensi dulu, kayak gitu loh. Dulu. Nah iya, yang kayak aku bilang sebelumnya. Nah terus ketemu lagi di PKK, itu banyak banget sih, bener kata Kak Gea tadi, banyak hal yang aku baru nemuin juga nih, pendapat-pendapat yang sebelumnya tuh nggak aku pikirin, tapi kenapa sih mereka bisa kepikiran sampai sana kayak gitu kan. Makanya kerennya tuh di situ. Terus abis itu ya kata Kak Gea juga tadi benar, dari acara-acara besar kayak gitu juga yang pada akhirnya masuklah adaptasi ke setiap jurusan gitu. Jadi emang yang namanya kritis itu yang aku tangkap itu bukan cuma gimana kalian bisa mengkritisi apa yang udah ada, tapi juga gimana kalian bisa mengoptimalisasikan pendapat kalian secara bebas kepada publik ya, kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, kita tuh kan punya salam tersendiri nih, namanya tuh salam solidaritas. Mungkin bisa dikasih tahu buat vlog-vlog di rumah, kira-kira salam solidaritas itu apa sih ya artinya? Apa ya salam solidaritas? Mungkin dari solidaritas sendiri kita semua udah tahu ya, kalau solidaritas itu ya solid, bersatu, berkumpul bersama untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama-sama gitu kan. Mungkin ya apa yang diharapkan dari seluruh warga FISIP itu ya ada sifat solid itu di dalam jiwa mahasiswanya maupun dari jajaran apa ya nama disebutnya ya, jajaran orang-orang FISIP lah, pokoknya warga FISIP secara menyeluruh gitu. Mungkin dari salam solidaritas yang selalu digaung-gaungkan itu ya, itu menjadi sebuah doa untuk seluruh warga FISIP biar rasa solidaritas itu, sikap solidaritas itu tumbuh dan kita bisa menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Keren banget ya sebenarnya penjelasan Kak Gea ini lengkap banget ya. Agak AIU juga. Paling nambahin aja sih ya, selain yang dibilang sama Kak Gea tadi ya, salam solidaritas itu juga sebagai identitas dari FISIP gak sih? Coba dari teman-teman host nih pernah dengar gak sih ada identitas solidaritas lain di fakultas? Enggak kan? Kayaknya cuma di FISIP doang deh. Nah makanya aku bisa bilang ini salam solidaritas sebagai identitas FISIP juga, karena aku ngelihat FISIP ternyata tuh sesolid itu loh. Mereka mau susah seneng bareng, mereka bener-bener tiap diskusi dari ujung sampai ujung bener-bener mereka bareng gitu memumpuni. Nah makanya aku ngerasa salam solidaritas itu ya pada akhirnya jadi identitas yang mengikat mereka gitu loh. Mereka datang berkumpul, mereka bikin suatu kegiatan, mereka bahkan mereka datang ke FISIP aja atas rasa solidaritas yang muncul dari diri mereka kayak gitu. Mantep banget. Jadi memang selain dari buat tadi selain dari buat identitas, tapi juga sebagai doa juga, dan juga mungkin kayak gaung-gaung kayak ingat lagi nih kita FISIP nih harus solid. Oke, nah itu dia tadi kurang lebih sharing-sharing kita bareng sama Kak Gea dan Raya yang konon katanya dijuluki sebagai anak FISIP banget. Kayak mitos. Tapi sebelum kita ngakhiri segmen 1 ini, nggak afdol kalau kita belum salam solidaritas. Ya kita FISIP. Kita holigan. Boleh dong kita salam solidaritas bareng-bareng. Dari Kak Gea kali ya? Jangan. Ya mimpin. Bareng-bareng ya semuanya. Teman-teman semua ikutin ya. Salam solidaritas. FISIP, 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 yeah.